Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight. Kita akan membahas tentang hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah Anda merasa tidak dipahami, tidak diperhatikan, tidak dicintai, atau diabaikan oleh pasangan Anda? Padahal Anda sudah memberikan yang terbaik kepada pasangan Anda. Bahkan demikian pula dengan pasangan Anda. Ia juga merasa telah memberikan yang terbaik kepada Anda. Lantas mengapa masing-masing masih merasa tidak disayangi dan dicintai? Hal ini berkaitan dengan bahasa kasih. Bisa jadi ketika Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda, tidak menggunakan bahasa kasih yang dibutuhkan oleh pasangan itu. Ketika bahasa kasih yang dibutuhkan dan yang diberikan tidak sama, maka orang akan merasa dia tidak dicintai dan tidak disayangi. Ketika bahasa kasih yang dibutuhkan dan yang diberikan ini berbeda, maka itu tidak match. Sehingga pasangan Anda tetap merasa tidak dicintai dan tidak disayangi sekalipun Anda sudah memberikan yang terbaik kepada dia. Maka gunakanlah bahasa kasih yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasangan Anda. Nah, apa sih bahasa kasih itu? Bahasa kasih yaitu suatu cara, baik itu perkataan, sikap maupun perbuatan yang membuat seseorang itu merasa diperhatikan, dipahami, dicintai, dan disayangi. Menurut Dr. Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Language, ada 5 bahasa kasih. Apa saja itu? Pertama, physical touch atau sentuhan fisik. 2, word of affirmation atau kata-kata afirmasi dan dukungan. 3, quality time atau waktu yang berkualitas. 4, receiving gifts atau hadiah-hadiah. 5, acts of service atau tindakan pelayanan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu physical touch atau sentuhan fisik. Orang dengan bahasa kasih ini akan merasa dicintai dan merasa disayangi kalau dia sering disentuh, dipeluk, dicium, diusap, ditepuk, atau digenggam tangannya. Kalau pasangannya enggan memeluk, enggan mencium, enggan menepuk, atau enggan menggenggam tangannya, maka dia akan merasa hampa dan tidak dicintai. 2, word of affirmation atau kata-kata afirmasi dan dukungan. Orang dengan bahasa kasih ini membutuhkan ungkapan dari pasangannya, berupa kata-kata pujian, kata-kata dukungan, dan kata-kata yang membesarkan hatinya, serta ia ingin didengarkan oleh pasangannya. Kata-kata kasar, kata-kata makian, dan kata-kata yang merendahkan akan membuatnya merasa tidak dicintai dan tidak berharga. Yang ketiga, quality time atau waktu yang berkualitas. Orang dengan bahasa kasih ini menyukai kebersamaan dan ingin ditemani. Menghabiskan waktu bersama, melakukan kegiatan bersama, berbicara dengan eye contact tanpa terdistraksi dengan kondisi yang lain adalah hal yang paling membuat orang dengan bahasa kasih ini merasa dicintai dan disayangi. Yang keempat, receiving gifts atau menerima hadiah-hadiah. Orang dengan bahasa kasih ini merasa dicintai kalau ia mendapat hadiah atau diberi hadiah. Hadiah itu tidak harus yang mahal loh, asalkan itu adalah sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkannya. Hadiah ketika momen dia ulang tahun, atau dibelikan makanan favoritnya, dan sebagainya. Kelima, acts of service atau tindakan pelayanan. Orang dengan bahasa kasih ini, dia akan merasa dicintai ketika dia dilayani. Ketika ada tindakan yang ditunjukkan kepadanya, seperti diberikan bantuan ketika dia membutuhkan pertolongan. Misalnya dia disiapkan makanannya, dibangunkan ketika pagi, dan juga diantarkan ke kantor, dan sebagainya.
Bahasa kasih erat kaitannya dengan pemenuhan tangki cinta dalam diri seseorang. Seseorang yang tangki cintanya kosong atau tangki cintanya tidak dipenuhi dengan bahasa kasih yang efektif, ia akan cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu. Ia akan sulit bekerja sama, kurang termotivasi, mudah menyerah, dan berbagai perilaku agresif yang mengganggu lainnya. Saya punya contoh kasus. Ada seorang istri datang untuk konsultasi kepada saya. Ia mengatakan bahwa suaminya tidak mencintainya dan dia bosan dengan kehidupan pernikahannya. Pada saat sesi marriage counseling yang dihadirkan suaminya mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya itu. Ketika saya bertanya, bagaimana cara Anda mencintai istri Anda? Ia pun menjawab, semua urusan keuangan saya serahkan kepada istri saya. Semua penghasilan saya dikelola oleh istri saya. Bahkan seringkali saya membelikan hadiah-hadiah dan barang-barang untuk menyenangkan hati istri saya. Kemudian saya pun bertanya kepada istrinya, apakah Anda merasa bahagia dengan pemberian suami Anda? Istri ini menggeleng dan dia menjawab, tidak. Saya pun bertanya kembali, lalu apa yang membuat Anda merasa dicintai oleh suami Anda? Istri ini mengatakan, selama ini saya ini tidak pernah ditemani, padahal saya itu kepengen sekali ditemani oleh suami saya. Bahkan ketika saya curhat, suami saya sibuk dengan handphonenya. Saya juga nggak pernah diantar kemana-mana. Saya ini kemana-mana selalu sendiri. Dari contoh kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa bahasa kasih istri ini adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Terbukti dengan dia sangat membutuhkan kehadiran suaminya untuk menemaninya. Namun parahnya, suaminya menggunakan bahasa kasih receiving gifts atau memberikan hadiah-hadiah kepada istrinya, termasuk hadiah bonus dan pengelolaan keuangan keluarga. Apa yang terjadi? Istrinya tetap merasa tidak dicintai, sekalipun suaminya sudah memberikan banyak barang, banyak hadiah, dan menyerahkan semua uangnya kepada istrinya. Ini berarti tidak match, tidak cocok antara bahasa kasih istri dengan bahasa kasih suami. Saya punya contoh kasus lagi. Seorang istri menceritakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Ternyata selama sesi konseling, suaminya ini mengatakan bahwa selama ini istrinya itu tidak pernah mengakui kehebatan suaminya, tidak pernah membanggakan suaminya, bahkan tidak pernah memuji suaminya itu. Padahal menurut suami, ia sangat membutuhkan hal itu. Sang istri kemudian mengatakan bahwa dia bukan tipe yang bisa merangkai kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu kepada suaminya. Ia lebih menunjukkan dalam bentuk tindakan, seperti melayani suaminya, menyiapkan makanannya, menyiapkan bajunya, menyiapkan sepatunya, beberes rumah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan oleh suaminya. Suaminya lebih membutuhkan word of affirmation atau kata-kata afirmasi dan dukungan. Kemudian di kantornya ada rekan kerja yang memiliki bahasa kasih yang sama dengan si suami ini, yaitu word of affirmation. Rekan kerja suaminya ini sering memberikan pujian atas pencapaian-pencapaian dan prestasi yang didapatkan oleh suami klien saya ini. Membanggakan, meminta tolong, meminta dukungan, meminta arahan, dan meminta petunjuk kepada suami klien saya ini. Apa yang terjadi? Suami klien saya ini merasa nyaman dengan rekan kerjanya tersebut. Karena ia merasa tangki cintanya disirami, tangki cintanya dipenuhi dengan pujian, kata-kata dukungan, dan hal-hal yang membuat dia merasa bahwa dia itu berguna dan dibanggakan. Belajar dari pengalaman kasus klien saya, sekalipun perselingkuhan dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan, kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Tangki cinta yang tidak dipenuhi dengan bahasa kasih yang tepat, bahasa kasih yang efektif, bahasa kasih yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang tersebut, maka tangki itu akan menjadi kering dan menjadi kosong.
Bahasa kasih ini sebenarnya berlaku umum, tidak hanya suami istri atau antar pasangan, namun bisa juga orang tua dan anak, ataupun teman ataupun sahabat. Oleh sebab itu, yuk mari kita lebih peka lagi dengan pasangan kita kenali bahasa kasih pasangan kita, dan kita penuhi tangki cintanya. Jangan biarkan jarak membentang di antara Anda, karena kalau jaraknya semakin jauh, kelak Anda tidak bisa menjangkaunya lagi. Saya Leherliana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.